Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, maba'ad. Sahabat Ibnu Umar pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdulul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aksaruhum lil mauti zikro wa ahsanuhum lahu isti'dada ulaikal aqyas." Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan untuk hidup setelah mati. Mereka itulah orang yang paling cerdas. Sahabat sekalian, pekan lalu publik dikejutkan dengan berita wafatnya seorang pimpinan daerah, wali kota Bandung, Bapak Oded Muhammad Daniel, atau biasa dipanggil Mang Oded. Yang menjadi pemandangan luar biasa adalah beliau dikaruniai oleh Allah wafat pada hari Jumat, kemudian wafatnya juga dalam keadaan berwudu, kemudian tempatnya sedang berada di masjid, sedang melakukan sholat sunat waktu itu, dan hendak mengisi atau menyampaikan khutbah Jumat. Itu sebenarnya sungguh kondisi kematian yang membuat iri setiap orang yang beriman. Dan saya yakin di luar pengetahuan saya juga pasti ada yang wafatnya demikian ya, seperti itu ulama-ulama, meskipun yang saat ini kita ketahui baru beliau ya, Mang Oded, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, sahabat sekalian, dengan adanya berita wafat tersebut seharusnya menjadikan kita selalu mawas diri, lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini, karena ternyata kematian itu tidak akan ada yang pernah tahu kapan datangnya dan kapan ajal kita akan menjemput. Oleh karena itu, sebaiknya kita seperti yang tadi di dalam hadis Rasulullah SAW, kita itu harus berusaha menjadi orang yang akyas. Apa itu akyas? Orang yang paling cerdas. Siapakah orang yang paling cerdas? Bahwasanya orang yang paling banyak mengingat kematian dan sangat baik persiapannya untuk menjemput kematian tersebut. Kita belum tentu nih wafat seperti Mang Oded ya, dalam keadaan berwudu di hari Jumat. Bisa saja mungkin di hari Jumat, tapi bukan saat Jumatan misalnya, karena Jumat itu 24 jam. Kemudian dalam keadaan berwudu ya bisa saja. Namun kalau mencakup 5 tadi ya, hari Jumat, kemudian sedang berwudu di masjid, sedang sholat dan akan berkhutbah, itu luar biasa ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, agar kita mendapatkan wafat yang husnul khotimah, akhir yang baik, maka setidaknya langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah yang pertama ya, ini pesan yang mudah-mudahan jadi pengingat buat semua. Jangan pernah menunda-nunda kewajiban. Yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo kita perbaiki. Sisa-sisa hari ke depan kita sempurnakan lagi, seperti itu. Kewajiban yang lainnya, zakat, yang belum bayar zakat, berzakatlah. Kemudian yang sudah mampu untuk beribadah haji, beribadah hajilah, seperti itu. Kemudian
tingkatkan ibadah kita, zikirnya, sholawatnya, baca Al-Qur'annya lebih sering lagi, lebih intens lagi. Sholat sunnahnya yang di luar sholat fardu coba kita laksanakan. Kemudian tadi yang pertama, jangan tunda kewajiban. Yang kedua, jangan anggap remeh maksiat, sekecil apapun maksiat itu, baik maksiat lewat lisan, lewat pendengaran, lewat mata, maupun lewat perbuatan kita. Sebagai contoh, lewat mata ya, sekarang sudah sangat mudah sebenarnya untuk melihat segala sesuatu yang ada di dunia maya. Jangan sampai mata kita ini tidak bisa menseleksi mana yang kebaikan, mana yang keburukan. Sampai naudzubillah misalnya untuk melihat yang pornografi, melihat yang ya maksiat-maksiat lainnya, itu kan untuk sekarang itu mudah sekali, sangat mudah sekali. Nah, kita harus berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita Allah lindungi, kita Allah jauhkan dari hal-hal tersebut. Allah selalu menolong, mudah-mudahan Allah selalu menolong kita ya, agar mata kita ini bisa terjaga dari hal-hal yang maksiat. Pesan yang ketiga adalah jangan sia-siakan kebersamaan, terutama kebersamaan dengan keluarga. Karena kebersamaan dengan keluarga ini sungguh luar biasa, bisa mempererat kekeluargaan, bisa mempererat rasa bisa mempererat ukhuwah di dalam keluarga tersebut, antara ayah dan ibu, orang tua dan anak, anak dengan kakaknya, dengan saudaranya, dengan adiknya, dan kerabat yang lainnya. Jangan sia-siakan, karena jika sudah ajal menjemput, kebersamaan itu tidak akan pernah bisa lagi kita raih, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah agar husnul khotimah, agar mendapatkan akhir yang baik, maka usahakan kita selalu berada di dalam keadaan baik, aktivitasnya yang baik, kemudian pekerjaannya yang baik, semua kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang baik, seperti itu. Maka selalulah dalam keadaan baik. Mintalah selalu kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu mendapatkan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan kami memohon kepadamu, berlindung kepadamu agar dijauhkan dari su'ul khotimah, dari mati yang buruk. Demikian sahabat-sahabat, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala demi menjemput akhir hidup yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.